di kantor, di pekerjaan gitu, kalian sudah terbiasa untuk membuat satu analisis. Kalau di kantor kan nggak cuma kalian bekerja itu hanya mengandalkan mengandalkan skill juga, tapi kan kalian juga perlu untuk mengandalkan sisi analitikal kalian nanti ke depannya gitu. Jadi kalau bisa dimulai belajar dari sekarang akan sangat lebih baik sekali. Gitu. Oke. Udah masuk semua ya? Kayaknya ada yang belum masuk, baru 29 orang. Siapa yang belum masuk ini? Mudah-mudahan karena bukan karena kenapa-kenapa ya, maksudnya sehat, tetap sehat. Oke, bentar. Saya mau share screen tapi kok nggak ada. Sudah siap ujiannya kalian? Minggu depan ujian lo? UAS lo? Iya Pak, sebenarnya kalau ditanya siap nggak siap, kebanyakan nggak siap ya Pak, menurut saya. Nggak tahu sih kalau teman-teman, mungkin mereka udah siap, tapi saya sendiri merasa kayak kurang gitu loh Pak. Pertama kemarin tuh satu sisi dari Manpro itu mungkin secara panduannya tuh ya, kemarin emang dari dosen kami memberikan semacam buku panduan itu step by step, cuman dari sini goalsnya itu kita masih belum nemu gitu kan. Cuma ini masukin resource, terus masukin task, masukin resource, masukin ini, terus ngatur assign resource sampai akhirnya pelaporan. Nah itu masih umum, belum fokus ke mana arahnya gitu ya. Emang banyak sih yang bisa dilakuin di MS Excel gitu, cuman MS Project, cuman di situ cakupannya jadi agak terlalu luas gitu. Dan banyak sumber juga menurut saya yang dari teman-teman tuh ambil dari sumber ini, sehingga kemarin pada saat presentasi progres itu bisa jadi beda gitu. Dan satu sisi ketika kemarin itu kan ada bagian yang nggak ada volumenya. Nah itu yang mungkin jadi permasalahan kita menentukan predecessor atau menentukan volume, karena kita tidak berkecimpung di persipilan itu Pak. Jadi mungkin agak kami, apa sih itu packaging, apa sih pembuatan ini, mana yang lebih dulu gitu, dan bagaimana alur pikirnya kita kan nggak mempelajari, sehingga satu kelompok dengan kelompok yang lain bisa aja beda gitu. Dan itu membuat kita pada saat presentasi kok beda gitu, dan kita agak mikir agak lama di situ. Dan kemudian mungkin itu sih yang agak jadi problem. Terus di matkul lain juga beberapa ada, misalkan kemarin yang masih sempat itu di praktik AKN Pak, kami kan pakai aplikasi. Nah itu memang agak kompleks dan menurut kami kayak ya terlalu susah juga, dan kami masih sampai sekarang pun itu kan, kalau waktu dulu TS itu menunya itu nggak terlalu banyak, artinya ya masih bisa dibilang sedang lah. Itu pun ketika kemarin ujian kami agak kewalahan, terutama ketika harus pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain. Nah di sini memang fokusnya itu 4 aplikasi digabung, dan itu kemungkinan akan saling lempar-lempar data. Nah kemarin itu beberapa kali mencoba ada error, ada kesalahan, dan itu semacam saya kadang nyoba di aplikasi ini belum kelar, aplikasi lain belum kelar gitu, dan besok udah mau UAS, gimana gitu. Itu 2. Yang ketiga mungkin di akuntansi pemerintah. Mungkin kalau di akuntansi pemerintah sih terkait sama yang materi-materi terbaru gitu Pak, dan mungkin secara kerangka konseptualnya ada beberapa yang kadang kita agak bingung. Misalkan ini yang contohnya misalkan di dosen kami mengatakan jurnalnya 3 seperti ini gitu. Terus ada teman dari kelas lain yang bilang, kalau kayak gini bisa kayak ginikan gitu. Nah tapi dosen kami harus kayak gini gitu. Dan itu ada kadang agak bentrok gitu loh. Secara logika kadang ya juga ya, tapi emang ini juga masuk akal. Jadi agak bingung gitu Pak. Apalagi ya, mungkin baru itu sih Pak. Ya nggak baru itu, yang kepikiran sekarang untuk disampaikan itu. Barangkali teman-teman yang lain mau nambahkan. Kalau masalah praktek dan segala macam itu hal yang wajar. Apa yang Ahdan keluhkan tadi itu hal yang wajar, kan? Karena apa? Karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, keterbatasan segalanya dalam perkuliahan.
Sehingga apa? Sehingga ketika kalian itu dihadapkan pada situasi yang praktikal dan sebagainya itu ya, artinya langsung ke apa namanya, ke aplikasi, maksudnya pengaplikasian ilmu gitu, penerapan ilmu dan sebagainya gitu, pasti akan waktu kuliah yang kalian dapatkan itu sangat kurang sekali karena terlalu banyak dan terlalu luas apa yang mungkin bisa sebenarnya kalian gali dalam ilmu itu. Itulah yang sebenarnya seharusnya kalian pikirkan atau kalian miliki sebenarnya pada saat perkuliahan yang lain. Artinya perkuliahan yang teori pun itu sebenarnya banyak sekali yang bisa untuk kalian gali, untuk kalian permasalahan yang harusnya itu bisa kalian pecahkan dan kalian eksplor lagi. Itu sangat banyak sekali sebenarnya. Nah, tapi mungkin ketika konteksnya itu yang ilmu yang artinya kuliah kalian itu lebih banyak ke teorinya saat ini gitu, mungkin itu tidak kalian tidak sampai kalian membuat kalian gundah gitu ya, seperti yang tadi si Ahdan sampaikan tadi. Tapi kalau yang sisi praktek memang seperti itu. Karena apa? Ya karena tataran akademis itu ya seperti ini kan, sangat sempit sekali waktunya, kemudian kesempatannya gitu, sumber dayanya itu sangat terbatas. Lain halnya ketika nanti kalian sudah masuk ke ranah dunia kerja gitu ya, mungkin kalian akan lebih mudah klik ketika kalian memang sudah bekerja. Tapi ketika memahami suatu sistem aplikasi misalnya atau suatu proses dalam praktek dan sebagainya, itu hal itu wajar. Yang penting sebenarnya untuk kalian pahami ketika di model-model mata kuliah yang sifatnya praktek dan seperti itu dan sebagainya itu dan semacamnya, praktek dan semacamnya itu adalah konsepnya. Itu yang harus kalian tanamkan dulu, kalian pegang dulu, itu adalah konsepnya. Ketika memproses suatu bahasan ini, itu apa yang seharusnya kalian pahami, apa yang sebenarnya menjadi landasan atau kerangka berpikir dalam mempraktekkan suatu pokok bahasan ini tuh apa sebenarnya, esensinya itu apa, itu dulu sebenarnya yang penting untuk kalian tangkap dulu. Nanti setelah itu ketika di dunia kerja atau ketika nanti kalian praktek dan sebagainya, ketika kalian sudah memahami konsepnya dengan baik, kemudian esensinya sudah kalian dapatkan, ketika melakukan praktikal itu akan lebih memudahkan. Walaupun nanti ketika misalnya pada saat ada kendala, yaitu memang kemungkinan terjadi kendala yang sifatnya itu adalah kendala yang teknis, tapi bukan yang kendala yang non teknis yang sebenarnya sudah kalian pahami secara mendalam gitu, dalam teori dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut saya yang lebih urgen untuk kalian ini sekarang adalah bagaimana sebenarnya kalian bisa melihat atau memegang dulu ketika mempelajari suatu pokok bahasan itu konsepnya yang kalian pegang dulu. Perkara nanti prakteknya dan segala macam itu ya itu hanya namanya praktek, itu kan penerapan dari teori yang sudah kalian dapatkan, kan seperti itu sebenarnya. Nah, kalau yang Manpro kebetulan saya jadi doskonya. Saya doskonya. Baru kali ini sih, maksudnya baru semester ini saya diberikan
diberikan mandat untuk megang manpro ini gitu. Makanya ada 2 pesan sebenarnya dari prodi itu sebenarnya. Yang pertama, bagaimana mahasiswa itu bisa memahami proyek secara umum. Yang kedua, bagaimana mahasiswa juga bisa mendapatkan sisi praktikal yang memadai. Karena apa? Karena kita adalah sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu antara teori dan prakteknya seharusnya justru lebih besar porsinya untuk yang praktek. Ya. Makanya kalau di semester-semester kemarin praktikal untuk apa namanya? Untuk manpro itu cuma 3 pertemuan atau 4 pertemuan gitu, di 4 pertemuan terakhir. Semester ini saya bikin 1,5 semester bikin praktek supaya ini. Karena yaitu sebenarnya saya ingin mengintegrasikan antara teori yang kalian dapatkan di sebelum UTS dengan praktek yang nanti kemungkinan akan kalian lakukan ketika sudah di dunia kerja, menggunakan ketika kalian berhadapan dengan situasi kalian sebagai manajer proyek misalnya gitu. Kalian bekerja di instansi yang kebetulan itu banyak proyeknya dan sebagainya, maka kalian akan lebih mudah dalam mengaplikasikan ilmu yang sebenarnya kalian dapatkan. Tapi ya bagus. Jadi saya kan punya ketika nanti kalian ternyata wah susah Pak, ini manpronya seperti ini, kan saya jadi punya gambaran. Oh, mungkin ya mahasiswa ternyata lebih mudah untuk menerima dalam hal teori misalnya. Praktikalnya nanti dikit aja. Tapi ya yang pasti pesan saya sih kalau terkait yang tadi itu masalah UAS dan sebagainya, apalagi mata kuliah yang praktik dan sebagainya itu ya kalian ini aja, kalian upayakan yang semampu kalian, yang terbaik yang kalian miliki itu aja, sesuai dengan ini pemahaman kalian dan apa kalian. Tapi tadi mungkin ada beberapa dosen yang misalnya AKN atau manpro atau akuntansi dan sebagainya itu ketika harus banyak praktek mereka ya langsung praktek aja gitu, tanpa menyampaikan dulu sebenarnya theoretical itu seperti apa. Bahasan ini theoretically itu pemahamannya bagaimana dan sebagainya. Ya apa? Santai saja. Ya betul Pak. Kalau dari tadi sebenarnya kalau misalkan kita udah pernah ada mata kuliah pengantar teknik sipil ya Pak, mungkin dalam menentukan durasi atau predecessor itu nggak terlalu masalah Pak. Masalahnya yang mungkin jadi agak tantangan bagi kami karena kami itu nggak nyentuh sipil sama sekali, dan di situ proyeknya proyek sipil gitu loh Pak. Jadi emang untuk menentukan ini kira-kira bikin pondasi rumah untuk ukuran sekian berapa lama sih gitu. Terus kemudian untuk ini harusnya alurnya gimana dulu sih, itu emang agak susah gitu. Dan sebenarnya kalau misalkan kasusnya emang untuk pengaplikasian aplikasi, mungkin secara substansi kita bisa agak kesampingkan, dalam artian kita terima data yang udah ada dan kita tinggal input proses di Microsoft Office projectnya gitu. Beda ketika misalkan emang kita niat tujuan awalnya memang merencanakan proyek, ya emang seharusnya kita harus tahu dulu basic proyeknya itu, dan kayak ya tadi misalkan untuk membangun rumah urutannya apa aja dan perhitungan kayak gitunya. Itu sih Pak, mungkin pendapat saya aja Pak. Makasih Pak. Kalau kelas saya bikin ini sih, saya bikin contohnya itu nggak langsung ke proyek konstruksi kalau kelas saya sih, tapi nggak tahu kalau kelas yang lain. Ya memang karena proyek itu lebih dititik beratkan di proyek konstruksi, nantinya kedepannya itu lebih kemungkinan besar banyak yang akan masuk ke proyek konstruksi gitu ya. Namanya proyek itu ya konstruksi gitu. Analoginya seperti itu, makanya ya mungkin lebih banyak desain-desain lainnya yang lebih ke. Tapi kalau saya kemarin memang
sengaja saya ini kan proyeknya ya sederhana. Misalnya ya kayak KTTA kalian, kayak penulisan penelitian misalnya seperti itu. Jadi lebih mudah lah untuk sebenarnya lebih mudah untuk dipahami. Tapi enggak, nanti kalian juga di praktikalnya lebih banyak ke ininya sih, ke proyeknya. Oke. Masalah UAS dan sebagainya nanti bisa bisa dikelola secara lebih ini lagi gampang. Oke. Kok belum ada ya ini ya? Itu tuh ini saya itu tadi buka PowerPoint tapi kok nggak kelihatan gitu di share screen-nya itu. Sekarang juga belum kelihatan. Gimana ya caranya ya? Saya udah buka PowerPoint, terus mau saya share, itu kok nggak ada di Zoom. Tidak ada PowerPoint. Atau gimana? Nah, baru kelihatan. Udah ada. Nggak tahu tadi itu saya mau share screen itu hilang ininya, PowerPoint-nya. Makanya saya ngajakin ngobrol dulu.